Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta ila yaumil qiyamah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat asbabun nuzul daripada surah Al-Qadar ini, dahulu Nabi bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang namanya Sam'on. Siangnya berjihad, malamnya beribadah, kurang lebih selama 1000 bulan. 1000 bulan. Maka sahabat ini terharu menceritakan, berjuang siang hari malam hari, tapi dikhianati istrinya. Jadi sahabat itu ada bahiri, ada terharu. Ini berhirinya nih, ada orang zaman dahulu tuh umurnya panjang, waktunya digunakan untuk ibadah. Sementara umat akhir zaman nih udah selesai itu umurnya 60-70 tahun. Ini kan dikurang 12 tahun lagi, dikurang pengulir lagi, ya kan? Berapa ibadah kita nih? Jangankan sama laman ibadah, Pak. Tarawih ada yang tiap malam nak tati lantang. Orang sujud 2 kali, serong sekali, so teguringan sekalinya. Jadi si Sam'on itu rambutnya panjang. Nah, ini kira-kira inspirasi Ustadz Kiai yang rambut panjang. Jadi Sam'on ini dia melawan pemerintah kerajaan waktu itu ya. Kalau melihat filmnya ada namanya Samsun in Dalila. Nah, itu versi non muslim. Nah, kalau di situ si Dalila itu pacarnya. Nah, kalau dalam Islam Dalila itu adalah istrinya. Jadi sehebat apapun laki-laki kalah jauh oleh bini. Nah, itu aja kesimpulannya. Jadi karena bini ini materialistik, ya kan, disuap orang mau dia, pokoknya ikam mengkawa maikat memasung laki ikam kami upah berapa janda. Bini materialistik, jadi udah malamnya diikatnya Samsun lawan tali. Jadi Samsun sudah berikat. Nah, siapa maikat di Samsun? Akunya bini. Kenapa maikat? Coba nara, kau kadang malah pasakan biar. Nah, jadi bini ini bisa juga muhanya lain. Jadi Samsun ini letes, jadi sekali bergerak aja paket tali. Nah, besok diikat lagi lawan rantai ini. Ya Pak, mulai bini ya paket pakai rantai juga kan, sekalinya pakai rantai, kesimpulannya paket juga.
Nah, ya Samsun kada kawa mengket aku lawan apakah kecuali rambutku hajar. Nah, itu masalahnya tuh. Kecuali rambutku hajar. Jadi sehebat apapun laki-laki, kelemahannya ada pada bininya. Beda dengan istri Rasulullah SAW. Ini bini yang pengkhianat. Kalau bini Nabi, ketika Nabi ketakutan habis diragap Jibril, ya kan, menerima wahyu pertama 17 Ramadan, balik ke rumah menggetar sidin, maka itu langsung diselimuti yang bini. Kemudian Nabi ini bersuara, Siti Khadijah, engkau orang baik, suka membantu orang, suka memberi makan orang, tidak mungkin Allah tidak memberi jalan bagi engkau. Itu bini yang bagus. Ini laki sudah takutan, tambahi lagi. Nah, Anda juga bini ini, bijan pang aja. Laki sudah tersalah, udah salah lagi. Nah, itu. Makanya di dalam istilah filsafat Banjar tuh, Pak, bini ini kayak handut, atau handut pena. Handut lokah tuh nah. Lokah tuh ada handutnya, kan bisa melokah. Ulun melokah bisa. Di kampung melokah. Apa handutnya itu sumpahnya di belakang tuh handut ngaranya. Ada lokah tuh sumpah di belakang tuh. Artinya kalau binian tuh bagus, saluang aja masuk ke dalam lokah tak kurungnya. Apa itu buat ada keluar lagi. Tapi kalau lukahnya kada bahandut, jangankan saluang haruan nenggana tuh lalu aja. Nah, maka istri yang baik, yang soleha itu seperti itu. Maka sekecil apapun penghasilan suami, kelihatan bekasnya dalam kehidupannya. Ini kisah bini ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini ceritanya. Karena terharu, jadi sahabat ini bahirinya orang banyak beramal. Kalau kita nih lain, bahirinya lawan banyak duit, inilah banyak harta, lawan banyak jabatan. Nah, ada lagi sebutin banyak bini. Nah, sahabat tuh kalau yang seperti itu terharu, ingin namanya mai. Nah, lalu turunlah itu sekelumit asbabun nuzul, turunlah ayat Al-Quran ini yang menyatakan bahwa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Nah, ini dua paket nih, malam Qadar lawan nuzul Quran. Nah, dalam surah Al-Qadar itu disebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Tapi nyatanya, ya kan, Quran itu turun pada 17 Ramadan. Nah, di mana selisihnya nih? Sementara malam Qadar itu adalah malam 10 terakhir ganjil di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Ramadan ini setiap malam ganjil. Nah, jadi kada betah pas malam ganjil hanyar qiyamul lail, hanyar tahajud. Ini setiap malam ganjil. Nah, karena malam ini misalnya yang wujudul hilal, malam besok ru'yatul hilal. Nah, setiap malam ya iyalah, jadi masang tuh pastikan ada tuh udah betah lagi tiap malam ganjil. Untung benar tahun ini pulang mengkada karena bila malam ganjil aja hanya harba ibadah, bila malam genap malam menyeberang aja guring aja terus. Ini malam ganjil bertaan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Nah, itu malam Qadar. Ini biasanya pagat lembaran. Subhanallah. Subhanallah. Malam ganjil. Nah, baik, kenapa Pak? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Nah, kalau Allah bertakun ini berarti kada ada orang yang tahu. Ya. Taulah kamu Allah, taulah kalian apa malam qadar itu. Malam qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan. Firman. Subhanallah. Kemudian lalu, alhamdulillah. Apa amalan yang bagus pada malam itu? Malam qadar nih. Para ulama Al-Ghazali beliau mengatakan kebiasaan malam qadar itu kalau malam Rabu awal Ramadan, maka malam qadar itu malam 29. Kebiasaan. Beliau kan orang-orang Bahar tuh meneliti kejadian alam. Kalaunya malam Kamis itu malam 25. Nah, kebiasaannya begitu. Kan 2 malam aja. Malam Selasa Bang ya. Nah, malam Selasa. Malam Selasa berarti malam ke-23 tuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang bagus diamalkan itu diantaranya adalah ada 4 ya. Luka di berbagai literatur. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Yang kedua adalah berzikir. Yang ketiga adalah banyak berdoa. Sahabat bertanya, ulan pertemuan itu Bang, maka apa doanya? Maka Nabi doanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang keempat, memperbanyak i'tikaf di masjid. Nah, cuma di Banjar nih kalau akhir Ramadan tuh banyak i'tikaf di mall dan pasar. Kebanyakan ulun bulik tadi malam habis tarawih ya kan, masih antrian orang masuk ke mall. Oh iya. Padahal sepaling kada dapat ditukar, kada ada juga. Nah, kalau lihat ada yang rame. Dan itu datu terbanjar terbesar di Kalimantan Selatan. Karena orang hulu sungai itu kalau Jirahan ke hulu sungai itu, kalau mulai ke hulu sungai itu datu Taniran Kandangan, datu Sanggul, datu Kelampayan, Guru Sakumpul, puncaknya datu Mall. Itu kan kubah terbesar di Kalimantan Selatan. Kalau di makam kada tawaf, ditemu tawaf bisa 3 kali itu berputar tuh di dalam tuh. Nah, 3 kali tawaf, 2 kali sasatnya. Nah, minimal malam itu kita sholat maghrib, isya, subuh berjamaah. Nah, maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau kada kawa juga isya dan subuh berjamaah. Karena barang siapa sholat isya berjamaah, seolah-olah dia sembahyang setengah malaman. Barang siapa sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia sembahyang semalaman. Ada lain yang berbeda. Barang siapa sholat isya dan subuh berjamaah, seolah-olah dia sembahyang semalaman suntuk. Nah, itu barang. Cuma ujur orang anu kami sudah sampaikan minggu tadi. Orang puasa tuh sembahyangnya 3 kali aja. Jadi sembahyang 5 waktu kan. Nah, tahun tuh orang puasa 3 kali aja. Subuh, zuhur, asar. Kenapa 3 kali? Karena maghrib isya sudah bukanya. Sudah ada puasa kecuali membukanya imbah tarawih. Tetap jadi 5 kali. Cuma bagi yang berpuasa tadi sembahyang wajib 3 kali. Subuh, zuhur, asar. Maghrib sudah kada puasa lagi. Kalau aja nih mengurangi nih serbayan ini mengurangi sembahyang, kada tetap aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu Lailatul Qadar tidak tertentu untuk seseorang. Itu penting nih.
hanya seseorang yang bisa melihat kejadian kegugurannya, ada semua orang yang beramal pada itu semua. Nah sepasli mau kau-kau mereka guguran Lailatul Qadar, mereka baca bukunya aku bentar aja banyak jadi baku ya. Nyata baku mana kami di sungai anak karing dah di sungai, makanya kada sudah terdengar di Banjar guguran Lailatul Qadar di Martapura kan sudah juga. Makanya kami kekawanan beberapa orang untuk Ustaz Rasidi ulun anu kasat kita mulah panitia penyambutan malaikat qadar. Kenapa kau sungai aja mungkin anu kita ambilnya betaksi ke Banjarnya. Itu kan bahasa itu. Nanggawat lagi ada orang keguguran Lailatul Qadar malah kada bisa ngaji, ada juga. Dan ada yang tangkap polisi juga di Kapuas. Apa? Keguguran Lailatul Qadar malah tangkap polisi. Karena dia membaca dalam kitab Tampil Garun ciri-cirinya itu, nah lalu aku melihat kayak itu. Nah itu. Dan yang viral orang keguguran Lailatul Qadar itu terjadi pada tahun 1990. Nah itu yang pertama tuh viralnya di Amuntai. Nah, Jalan Candi Agung, Kelurahan Pelewara. Nah, kenapa? Karena ulun patuh sekolah di Amuntai itu rancak betul Sidin. Ngarannya Aminuddin. Nah, Muhammad Aminuddin. Karena dia ulun kelas 1, beliau kelas 2 sanawiyah. Tapi kan selesai kalau sanawiyahnya. Baik, kembali tadi Lailatul Qadar. Inilah jadi kalau malam-malam itu kita gunakan bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hadis Nabi barang siapa ya kan berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosa-dosanya. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu bagaimana iman kita ini terpelihara? Nah, jadi yang bisa iman terpelihara itu ada dua, Pak. Apa yang dilakukan? Iman pertama ibadah, yang kedua adalah talabul ilmi. Jadi dua ini untuk memelihara iman. Ibadah aja kada berilmu kacau. Berilmu juga tapi kada beda, sama juga. Jadi dua ini untuk memelihara iman, ulama katakan adalah ibadah dan taklim. Kemudian ada dua pula yang bisa hati ini menjadi bersih. Nah, jadi malam itu harus bersih kita. Kalau bisa selamanya. Apa pembersih hati? Nabi katakan kasratul zikrul maut wa tilawatil Quran. Ini dua terus nih, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Ulun di Banjar ini keingatan mati di Banjar takutan bener Pak. Terus terang aja dikajal orang dalam banyu Banjar berkubur lihat ya Batula dua kali mati suruh nyabihinak lamas di dalam nih, suruh malaikat berbuncilak karuh mata. Jangan sudah mati ada kawait, di mana orang mematak lagi? Iyalah. Matak Banjarbaru kami terjun. Nah di Banjarbaru ini sekarang oleh pemerintah kota tidak boleh lagi ada penjualan tanah untuk alkah. Kenapa aja Banjarbaru pekuburan kami bertahan? Nah. Jadi izin untuk bikin alkah di kota Banjarbaru sudah dicabut. Artinya ada aja lagi. Jadi ini arahnya ke pematang gambut atau ke arah bati-bati. Rupanya orang Banjar ini udah hakun dua berkubur di Banjar nih. Lamas tuh, masih lamas. Nah ini dua nih. Kadang-kadang terpikir juga ada gelar dihiau orang apa macam-macam sudah dikubur nih, tinggal nisan lagi di atas tuh. Itu gimana nisan yang bagus dia lagi, yang kada bagus kayu.
pas pinggir jalan cabut oleh cucu jualnya, ulahnya bangunan di muka tuh. Nah, banyak Pak, pinggir ayahnya itu banyak kuburan banget itu. Cabutnya nisannya tuh, jualnya bemitir tanah. Manang ditabuk orang, hancur kepala, hancur tengkorak, dapatnya ditumbuk lanang apa galam. Apalagi harga diri kita. Ingat itu, apa ada kita hidupnya. Kemudian umurnya kada berjatah, kita kada tahu. Semalam kan mahasiswa ulun tuh Pak, yang sering ngawani ulun meninggal dunia, usia 28 tahun. Kemudian dia tuh wisuda terbaik 1 pasca sarjana. Masih muda, kena ginjal Pak, ginjal. Operasi ginjal kurang lebih 4 bulan yang lalu. Mati, ada sebanak, babini sudah, tapi belum banak lagi. Umur, kawan ulun, sekos, seangkatan, seasrama, berapa orang? Banyak juga meninggal udah Pak. Alhamdulillah malaikat beliau lagi ulun nah. Mudahnya laos lagi. Tapi jangan hendak mati udah baju apa? Kalau cabutnya apa? Pasrah aja kita, siap aja. Nah, jadi 2 hal tadi yang bisa membersihkan hati adalah kasratul zikrul maut wa tilawatul Quran. Kemudian ada 2 hal pula yang menggelapkan hati. Nah, apa yang menggelapkan hati? Yang pertama adalah hubud dunia. Hubud dunia. Bila orang ini cinta benar lawan dunia ini, makin kadap tuh. Yang kedua adalah maksiat. Semakin bermaksiat makin kadap hatinya. Jadi 2 ini yang bisa menggelapkan hati. Ini dalam kitab Al-Munabbihat, dan itu kata-kata daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Nah, ini 2 aja terus dulu, perlu ingat. Jadi Nabi aqsama yadkhulul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ada orang rajin beribadah, tapi udah tahu-tahu lah orang inya aja surangan, ya kan? Berawaan kada, nyalahkan orang pulang. Ada orang bagus kelakuan ketujuh, tapi kada penyembahyang pulang. Nah itu namanya baik di antara 2 nih. Yang baik itu adalah penyembahyang ketujuh nih orang. Nah itu baik. Jadi Nabi mengatakan demikian. Karena 2 ini Pak saling melengkapi. Ada orang rajin beribadah, nanti akhlaknya Allah perbaiki dari dalam. Ada orang baik benar, belum penyembahyang, tapi nanti Allah perbaiki juga. Karena berkat 2 orang lain. Baik mana sini tuh, mudahan sini tuh husnul khatimah, mudahan rajin pelanggar, mudahan 2 orang. Nah, itu. Jadi 2 ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ada 2 lagi, ada 2 kalimat Nabi, kalimatain khafatain, 2 kalimat yang ringan di lidah, bilisan, tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahal-azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal-azim. Ada 2 hal kita menyikapi masa lalu. Ini dalam kitab Al-Hikam. Karena masa lalu itu ada 2 saja kesimpulannya dalam hidup ini, yaitu banyak taat atau banyak maksiat. Bila kita banyak taat kepada Allah, apa yang Allah inginkan, maka taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah orang yang semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses, beruntung. Kalau masa lalu kita ini sudah alhamdulillah banyak taat, bagus ya kan, maka apa yang diinginkan? Allah inginkan kita jangan sampai bangga dengan ketaatan kita, ujub dengan ketaatan kita, sombong dengan ketaatan kita. Karena taat itu belum tentu istiqomah. Ini banyak aja rajin ibadah, kayak anak jadi malaikat dia lagi.
sekalinya setengah bulan, sebulan kainnya hilang dah. Nah, bisa cepat berubah hidup nih Pak. Lebih baik bekas periman daripada bekas beriman. Nah, itu penting tuh. Kemudian yang saat ini, keadaan hari ini saat ini ada dua juga, yaitu lapang dan sempit, senang atau susah, bahagia ataupun sedih, ya kan, sehat, sakit. Nah itu lawan-lawannya dua itu. Jadi kalau kita dapat untung, beruntungan, sehat, lapang hati, bahagia, tanpa masalah, yang Allah inginkan apa? Kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi tidak semua yang kita inginkan terwujud. Kadang-kadang ingin bahagia malah sedih, ya kan, ingin sehat malah sakit, ya. Ingin lapang malah sempit datang. Maka kalau datang yang seperti itu, apa kehendak Allah dari diri kita? Kehendak Allah dari kita adalah kita bersabar. Nah, kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka kedua-duanya Nabi katakan baik bagi orang yang beriman. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sifat yang ada pada seseorang. Itu kalau dua itu ada pada diri kita atau pada diri seseorang, maka orang itu tidak akan pernah bahagia hidupnya. Tidak akan pernah bahagia. Yang pertama adalah hasad. Bahiri taruh sama orang. Orang nyaman, seorang sakit. Inilah. Itu kalau bahasanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itulah bahasanya. Hasadnya kalau ini ada, jangankan orang dengsanakin dihiri, bahkan kawitan dihiri juga. Nyamannya pian behiri aja. Seorang siapa mau kursi sekolah. Ada senak behiri, nyamannya pian pintar pang behiri aja. Pada dalam ilmu tauhid itu, cerdas dan pintar itu adalah bisa diulah, bisa dibuat. Kalau yang rajin belajar biar bubungulan pintar. Kalau biar pintar tapi kadang belajar bungul juga akhirnya. Begitu. Sebungul orang belajar ada aja dapatnya. Sepintar-pintar orang kada belajar. Ulun Pak ada ading, ya Pak ading ini ya. Ading ulun ini ya bahari lambat lah. Bepandir tak sampai tamat SD itu masih kolor-kolornya. 3 tahun kan kada naik di SD itu. Sama ti orang nih, bepandir ngangkat ke bepandir orang. Mau orang kan. Tapi orang lainnya tekad kuat belajar. Belajar. Nang lain pintar-pintar, tapi ampe anda SMP ampe, senawi ampe. Alhamdulillah ada yang sampai sarjana, Pak. Sampai sarjana dan jadi guru sekarang. Nah, itu artinya walaupun keterbelakangan, kalau dia masuk sungguh bisa dirubah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hasad tadi, hasad. Dan hasad itu menempati dengan orang yang sekupu. Jadi ustadz dan ustadz. Udah kau ustadz menyamai pejabat behiri. Lain timbangannya. Ya kurang lebih itu mah pedagang, guru sama guru, ya kan? Pegawai sama pegawai. Itu herannya. Atau bedang sanak usaha behiri. Banyaknya pada seorang sama tujuan itu. Dan hasad ini adalah penyakit hati dan itu induk dari segala dosa. Yang kedua adalah ghadab. Nah, ghadab itu dia dua ini jar al-hikmah, bila ada orang tidak akan pernah bahagia. Pada hidupnya hendak bahagia, mat orang nyaman sakit hati pulang. Nah, mat orang dapat harta sakit hati pulang. Mat orang nuker sepeda motor sakit hati pulang. Orang bertejak rumah garingnya. Orang begini behiri juga. Nah, beberapa hari lalu tuh ada orang didatangi, orang nelpon, Ustaz bisa ketemu lah. Nah, bisa. Anak konsultasi, oke. Datang,
Lalu dia cerita, berkisah nih hidup nih, bahwa hidupnya tidak semulus apa yang dia bayangkan gitu kan. Terobsesi, beliau katakan terobsesi dengan Ustadz Tamjid Nur. Ustadz Tamjid kan 2 bini. Lalu ini anak nuruti juga karena murid ulun dan murid Ustadz Tamjid sih dene. Akhirnya dia tadi tekad hendak berbini 2. Ujarnya bini kada gitu nah. Di karasinya juga. Ya ini bila pengen hendak berbini 2, lapas ulun. Melapas tuh ya tadi 1 tambah 1 sama 1 tuh ya itu tadi tuh. Mestinya 1 tambah 1 2 kan. Maka dalam poligami itu tidak jujur matematikanya. 1 tambah 1 sebenarnya 1 bisa, 1 tambah 1 sama 2 bisa, 1 tambah 1 sama 0 bisa juga. Anda kawan ulun majar 1 tambah 1 sama dengan 0 ya. Karena ulun pertemuan pengen bini 2 Ustaz sini kada bujur nang bujur apa 0 nya sih dia bini tadu belapas sekali bini nang tadu dede hanyar pilih pada nyaman papeh juga itu ujarana Anna nih lawan Tamjid ini mau tahun 95 ada kawan nih, sampai hari ini kada terpengaruh sih kan bini 2 lan ulun pengajian kami sepasang di masjid di musala kan. Bila minggu ini Ustadz Tamjid bukan ulun gitu kan. Tapi kada terpengaruh ulun. Karena kita harus berhitungan juga hidup nih. Hendak silahkan kalau kita mampu silahkan. Kalau pecahan hancur lebur baik mundur teratur kan begitu. Dan setiap orang ada keinginan untuk poligami itu. Ya kan ada, cuma kada wani aja. Nah, ulun lain lagi, bukan kada wani lan bini, cuma bini tawani pada seorang. Nah itulah. Iya. Kita memperhatikan bahwa hidup ini perjuangan bahari kan. Kita diterimanya itu bahari belum bisa gawian tetap, ya kan. Sama-sama dari nol. Jangan ada nanti istri perjuangan, istri kesuksesan gitu kan. Nah, itu. Boleh aja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Jadi tadi yang kedua ghadab. Ghadab itu kada kau melihat orang, anak sangit harusnya ada orang kita nih. Kada ada hubungannya dengan seorang, patuhin kada. Sangat melihat orang. Nyarengnya punya kendaraan jar. Ujar nang ini mau di sel pabrik jangan diulah-ulah mulai pabriknya dan nyareng. Ada aja. Mat orang buju hanyar. Ya. Banyak ke pasar buju hanyar jeng itu juga aja. Nasa ngetaruh tuh. Ada aja disangitakan orang. Ada tuh. Orang tuh udah bahagia tuh. Nanti penting nih, jangan sangit yang gitu tuh. Orang ada bersalah lan seorang nang sangit. Orang kada tahu seorang nang kada nyaman hati. Orang mana tahu disangite. Makanya kadang bahagia tadi. Mal orang bunga sangit juga, muanya aja bungasnya, hatinya belum tentu. Ada orang pas mal nang kada bungas sama luar dalam terjejer. Nah, iya udah tahu habis dah ceritanya dah. Nah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini 2 hal tadi yang penting. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian yang berkaitan dengan puasa ada 3 perkara yang dapat menguatkan ingatan. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib ya. Ada 3 perkara yang menguatkan ingatan. Nah, kita ini kada ingatan aja, termasuk ulun ini kada ingatan juga anu. Apa itu? Pertama adalah berpuasa. Jadi puasa itu peringatan Pak ya. Paling kada ingat buka dulu. Jam tuh sehari 50 ada tadi hati itu Pak. Iyalah keluar jam pulang, nah tuh makanya peringatan. Jadi orang rancak melihat jam tuh 2. Pertama puasa, yang kedua pengajian. Makanya bila pengajian Ustadz liwat israk tuh dah
Ya kau tuh melacong langsung sampai ke rumah. Ini ada ustadznya nih, ustadznya ada juga yang cucuk ya, ustadznya juga yang terakhir aja, sekali terakhirnya sambung pulang terakhir. Man 20 menit terakhir aja, ada aja ustadznya juga. Mudahnya ulun jangan kayak itu. Jadi berpuasa itu menguatkan ingatan. Tapi jam itu bagus, baik. Jam itu kata guru kita belajar beramal itu seperti jam. Tahu jam kan? Dilihat kada belaju, kada dilihat kada ampeh beramal. Jam itu nak latih kah? Latih jangan bertahan. Bener, saya itu aja. Kada angin-anginan. Itu. Ikhlasnya. Seharian kada dilihat tinggalkan kalau sungai, kalau ini ampeh bergerak kan tetap aja bergerak saya itu aja. Nah, itu bagus nih beramal nih, filsafat jam. Nah, itu kalau itu kada bergerak anunya kan muncul jam berputar sama aja lah itu. Kalau yang dilihat kita ini lain nih mau dilihat orang punya kisah khusuk banget sembahyang nih. Apalagi ustadz di belakang pulang. Calon mertua pulang di belakang. Maka dilihat orang guring-guring aja juga. Baik, yang kedua, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Itu juga menguatkan ingatan. Karena Al-Quran itu syifa atau syifa sudur, obat penawar. Yang ketiga adalah bersiwak. Bersiwak itu jar Nabi yang selalu menguatkan ingatan. Jadi kalau bahasa Banjar ini, insya Allah kalau orang mengamalkan itu tidak akan pernah lali. Tidak akan lali. Kan kita lali, Tuhan ini makin Tuhan makin lali-lali itu. Makanya bahari ada nini lali, kai lali juga kan. Ini kita pada bang lagi. Nah, seperti itu. Menguatkan ingatan. Nah, rancak ada peringatan tuh. Manda kunci. Nah, rancak ada peringatan. Kalau ini kacamata. Di mana kacamata? Sekarang di dehi benar. Atau orang berokok. Kalau kelilik mencari rokok, mana rokok sabilah dia nukar aja, dua nukar silang sabilahnya udah digubur, saya tali nggak seorang kulilik ada juga tuh. Maka betakon dan bini juga, bini sama kelakuan. Jadi salah satu sifat binian Banjar itu ditanya pula. Nah itu sifat binian Banjar itu ditanya pula. Maksudnya itu ada melihat kunci kayak mana mandak ya? Nah, takun. Takun. Ya aku inget mandak, aku takut lagi. Iya itu. Di hulu sungai aja Pak ya, udah pian di Handal Bakti ini ada itu. Takun ditanya pula. Pindah makan belambat jamnya. Lanjut lagi. Tadi yang menguatkan 3 macam tadi itu selalu menguatkan ingatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 lagi, 3 jenis doa yang pasti dikabulkan Tuhan. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, dan diriwayatkan lagi oleh Ahmad bin Hanbal. Berarti ini ada di Jami' Sahih, ada di Musnad Ahmad bin Hanbal, ada di Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Apa itu? Dan yang memberikan adalah Ka'ab ya. Yang pertama, doa orang yang berpuasa tidak tertolak sampai dia berbuka. Jadi waktu puasa nih kesempatan doa banyak-banyak. Yang penting doa lunas hutang. Nah, penting nih. Ya Allah, lunas hutang, ya Allah lunasi hutang. Nah, penting tuh doa tuh. Cuma ya Allah, ulun ada 2 pang juga. Ya Allah, bila belum lunas hutang jangan dimatiakan ulun. Pas anak lunas hutang pulang. Mau ulu ngaranna itu. Itu mau ulu Tuhan. Ya Allah, muka ada lunas hutang jangan matiakan ulun. Bahasa anak lunas lagi hutang pulang. Nah, itu. Ya Tuhan mau ulu aku ini. Ulun bae mungkin salah satunya tuh mobil ulun ini kan waktu nukar kurang duitnya 40 juta. Nah, mana berpikir 40 juta nih.
Kesimpulannya berhutang juga. Berhutang lawan ada di majelis ulun, tenang ulun lihat sugih lah. Telepon, Assalamualaikum, ji, Waalaikumsalam. Abah Ustad, ulunnya nak nukar mobil teh ada kurang, banyak lah sih, banyak. Momen ulun nang kada anu nih, kada lainnya pedagang kan, pegawai ini kan betakar kuliahan, sebulan setakar. Secepatnya ada ulun bayar. Ujisin. Tapi ulun nonpen 20 juta aja. 20 jutanya lawan haji si anu. Ya, pedahakan nak. Kada lawas kirim rekening, nomor rekening. Ulun kirim. Masuk alhamdulillah. Sampai dah. Sambung kada? Sambung. Nah, dikirim. Pas raknya mengirim tuh mobil ulun payo bae. Mobil yang terdahulu yang F16 tuh. Kalau terdahulu ada mobil ulun terdahulu payo ulun besi mobil 2 tuh. Yang terdahulu lagi tuh Sukhoi ngarannya. Nah, yang tadi tuh F16. Kenapa Sukhoi? Kan waktu nukar mobil itu kada lawas imbah Sukhoi menabrak Gunung Salak di Bogor tuh nah. Karena Sukhoi itu bukan Sukhoi ditakoni di kampus. Nah, paling Sukhoi yang ke mobil. Julun itu lain Sukhoi nang buatan Rusia lain. Sukhoi besi motoy. Nah, tenang. Hanya jadi pegawai jual orang motor tuh 10 juta aja baik. Ulun tawar 5 juta. Tertawa ampunnya. Ustaz di lain aja mana ada mobil saya. Kayaknya aja dah, akan ustadznya kena anak umrah kami abah ulun aja. Jual orang 7,5 juta wae. Nah. Ulun lagi dipelihara itu. Kayak apa aja duitnya 2 jutaan aja. Pokoknya pian ustadz bayar aja karena buat dipelihara anak orang umrah. Mau nyupir aja belum bisa lagi. Anak muka rumah dah mobil. Alhamdulillah lunas ya akhirnya. Nang tadu itu F16 apa karena F16 pokoknya ada tahu tengah hutan enggak apa kah. Ranjah terus. Baik. Imbah tuh 2-3 hari ulun bayari bae mobil hutang tadi. Karena ulun kada tapi hendak kaluasan besi hutang. Udah bayari. Nang saekunya ulun bayari. Sampai kada mau ngerekening seminggu 2 minggu. Pas 3 minggu bertemuan. Ye. Ulun SMS. Nomor rekening. Kada hirani sidin. Sekalinya sih bepadah lawan haji sekung ini Ustaz ujar kada nak hutang ngarannya minta talangan jeung itu aja. Sudah sekalinya imbah makanan kan makan di sawarung Pak. Kami imbah pengajian itu sih makanan anu setejer. Sudah ulun beriakan. Asanak jantungan ulun beri duit 20 juta tuh Pak. Gampang 2 bulan gaji nih. Alhamdulillah. Dibari pantas ya kalau rekening ada orang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah sampai banyak lagi yang disampaikan. Tapi kira-kira ini yang terakhir di bulan Ramadan ya kan. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberkahi rezeki, diberkahi keluarga, diberkahi umur, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti berkumpul senantiasa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.